Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu sehat ya, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya apapun yang dikerjakan Bapak Ibu dan teman-teman semua dibuat Tuhan berhasil. Dan menjadi berkat yang besar bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua dan juga bagi banyak orang. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Pendeta Vince Lapangoyu. Ya, beliau ini adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di Pulau Lingga ya, di Provinsi Kepulauan Riau ya. Dan ternyata beliau banyak melayani suku-suku terasing, yaitu suku laut ya. Dan apa yang terjadi dengan pelayanan beliau ini sungguh sangat miracle sekali, sangat amazing sekali ya. Ada banyak mukjizat, keajaiban, peristiwa-peristiwa supranatural terjadi. Walaupun hidupnya sulit, pelayanannya banyak dihambat, dihadang, dan dianiaya, dibully, juga bahkan dilempari kotoran. Tetapi ibu ini dan suaminya melayani terus suku laut ya, orang-orang terasing di Kepulauan Riau, di Pulau Lingga. Dan suatu ketika kepala sukunya dan dukunnya sudah menyerah terhadap penyakit yang dialami oleh kepala sukunya, dan terjadilah mujizat Tuhan. Ibu Vince mendoakan kepala sukunya dan terjadilah pertobatan yang luar biasa. Satu kampung ya, lebih dari 70 jiwa bertobat dan akhirnya dibaptis. Itu baru orang dewasa, belum lagi anak-anak. Wow, luar biasa sekali. Kesaksian yang sangat menggugah, mengharukan. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Selamat malam. Selamat kita berkenalan atau bertemu di dalam kasih Kristus di dalam kesaksian saya. Ya, nama saya Vince Lapangoyu, pelayan di satu pulau yang ada di Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga, dan memang pulau itu kecil. Lalu di situ ada pulau-pulau yang ada banyak penghuninya, dan kami melayani di pulau yang terpencil. Ada banyak jiwa-jiwa yang ada di sana. Kami senang melayani di sana karena kami boleh merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa. Ya, tanpa Tuhan, di luar Tuhan tentunya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saat ini saya akan menyaksikan bagaimana pertobatan orang-orang yang kami layani, yaitu suku-suku laut. Pada mulanya kami masuk ke pulau itu, mereka kami dapatkan memang masih di sampan-sampan. Ya, hidupnya masih di sampan. Mungkin kalau ada yang tahu orang-orang perahu yang ada di Kepulauan Riau ini yang sering hidupnya di sampan, lah itulah mereka yang kami layani, dan itulah jemaat kami sebagian besar yang ada di Kepulauan Riau ini, letaknya di Kabupaten Lingga. Nah, pada mulanya kami masuk ke tempat pelayanan ini, kami di sana belum dikenal orang, tentunya orang Kristen pun belum ada waktu itu. Kami suami istri masuk dan berdoa tentunya untuk tujuan kami, yaitu untuk mencari jiwa-jiwa. Nah, Tuhan pertemukan kami dengan jiwa, memang benar-benar jiwa-jiwa itu yang memang rindu, ya, rindu akan keselamatan. Nah, pada waktu kami masuk di sana, ya, di tempat pelayanan kami itu, mereka kalau kita kasih tahu sama Yesus, mereka tidak tahu. Ya, dia tidak mengerti siapa itu Yesus. Dia tahu mereka itu penyembahannya atau kepercayaan mereka itu hanya di pohon-pohon, di batu-batu, sehingga kalau kita lewat di tepi-tepi pantai, karena kami di pulau, tentunya kami juga selalu melewati pulau-pulau. Ada pulau-pulau kecil, kalau kita lihat di sana ada digantung bendera merah, kuning, hijau, biru, hitam. Itu semua bendera-bendera kepercayaan orang-orang suku laut ini yang dikatakan orang-orang sampan. Nah, kami
mulanya kami tidak tahu, dan ternyata ya kita tanya sama mereka bahwa itulah penyembahan-penyembahan mereka karena mereka tidak punya agama. Nah, pada satu kali waktu kami dengan suami turun ke pulau dengan memakai kendaraan pompong. Ya, pompong itu satu bot yang bermesinkan mesin yang dipakai bahan bakarnya itu solar. Dan kami berlayar ke sana, ke pulau itu, lalu satu ketika di satu tempat pulau itu ada air yang berputar-putar di sana, ya. Suka tidak suka, mau tidak mau kita harus lewat di situ. Namun tempat itu memang berbahaya, ya, karena kami ini arusnya juga kuat di pulau ini, arus kuat, pasangnya kuat, surutnya kuat. Karena di belakang pulau kami ini sudah terletak yaitu Lautan Cina, dan memang angin kalau turun memang dahsyat. Nah, kami lewat di situ di satu pulau itu yang ada air berputar-putar itu, tiba-tiba pompong kami itu sepertinya tidak hidup, mati. Nah, lalu kami dayung ya, kami dayung sampai di satu tempat. Ternyata mungkin cara Tuhan lain ya, cara Tuhan itu lain dengan pemikiran kita. Nah, sampai di satu pulau itu kami berhenti, kami bilang seperti ini. Pertama kami bilang kayak gini, loh kok bisa mati seperti ini, lebih baik kita perbaiki dulu ya, kita perbaiki, mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan perjalanan. Ternyata kami sampai di tempat itu ada orang yang sakit. Pertama-tama sekali ada orang yang sakit. Waktu itu yang kita jumpai pertama itu orang China, belum ketemu dengan orang suku laut. Ini ada orang China. Dia itu sakit sesak napas. Ya, dia sesak napas. Lalu kami datang berbicara, bersaksi, dan mereka minta didoakan. Ya, minta didoakan, dan puji Tuhan, ya, ya, di jamah Tuhan, dia juga akhirnya bisa bernapas dengan baik, dan sampai malam waktu kami ada di situ dia udah bisa tidur nyenyak, yang tadinya masih bisa pakai bantal untuk itu, dan dia sudah bisa tidur dengan baik. Nah, luar biasa kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Nah, setelah itu, pagi-pagi itu, kami hendak mau berangkat ke satu pulau lagi, terpandang dengan pulau yang di seberangnya. Lalu pompong kami itu diperiksa, ya, ternyata tidak ada yang rusak. Ya, saudara, ya. Tidak ada yang rusak, pompongnya itu tidak ada yang rusak. Loh, kenapa semalam kita berusaha untuk menghidupkan tidak hidup ya? Kok ini tiba-tiba bisa hidup? Nah, kemudian saya tanya kepada orang itu, saya bilang di seberang itu kampungnya siapa? Dia bilang itu khusus untuk suku-suku laut. Ya, jadi suku-suku laut yang ada di sana. Jadi pagi itu hidup pompong, kami nyebrang ke seberang. Ya, ternyata kami di sana ketemu dengan kepala suku. Ya, kepala suku itu sakit. Nah, kepala suku itu pada waktu itu tidak bisa ngapa-ngapa lagi. Jadi kami berbicara juga kurang nangkap karena dalam keadaan sakit. Dia baru dibawa ke dokter. Udah beberapa hari katanya sakit, itu udah dibawa ke dokter, dan dokter bilang dia itu harus dipulangkan aja karena penyakitnya itu tidak ada harapan lagi. Jadi dengan keluarga mengambil keputusan untuk memulangkan di rumahnya, dan sekarang dia ada di rumahnya. Waktu itu masih di Sampan, kami dapat masih di Sampan. Jadi kami setelah menyeberang, ketemu kami di situ, lalu kami juga turun di Sampan dengan Bapak Gembala. Kami turun di Sampan, terus kami bersaksi kepada dia bilang begini, dia bilang, kami mati pun, dia bilang gitu, ya, sekalipun mati katanya kami tidak mau beragama. Ya, seperti itu pertamanya dia bilang. Ya, tetapi kami terus mengatakan bahwa Tuhan itu ajaib. Kamu asal percaya saja kepada Tuhan, maka kamu akan sembuh. Ya,
kamu akan diberkati oleh Tuhan dan kamu akan diberkati dengan kesembuhan. Ya, terus dia berpikir, dia bilang enggak, dia bilang tidak. Ya, dan terus kami bersaksi tentang bagaimana kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan Yesus itu adalah baik buat siapa saja, tidak pilih suku, tidak pilih ras, dan dia adalah dokter yang benar-benar sanggup menyembuhkan. Lalu dia berkata, kalau gitu dia dinaikkan dulu di rumah, dan mereka naikkan ke rumah. Lalu kami berusaha untuk menyampaikan lagi bahwa Tuhan Yesus itu sanggup untuk menyembuhkan. Lalu pada waktu itu kami sampai di rumah, kami juga sudah naik di rumah, dan rumahnya pada waktu itu dindingnya kulit kayu karena mereka hidup di sampan. Rumah itu hanya seperti tempat untuk mampir sebentar lagi mereka akan berangkat lagi ke tempat-tempat lain karena berpindah-pindah, karena hidup mereka memang seperti itu, tidak menetap di rumah, ya, selalu pindah-pindah. Nah, sudah sampai di rumah, kami berusaha bersaksi kepada mereka, kepada bapak ini. Ibunya pun sudah sakit karena sudah tua, memang sudah tua, ketua suku ini sudah tua, dan ibunya pada waktu itu memang sudah agak rabun juga matanya, dan sudah tua juga. Jadi naik, ya, tetap kami bapak bersaksi, saya berdoa sambil bersaksi, bapak saya berdoa, Tuhan bukakan hatinya Tuhan, agar supaya dia boleh mengenal akan kasih Tuhan, ya, yang intinya supaya jiwanya diselamatkan, ya. Kami rindu sebelum dia meninggal jiwanya diselamatkan dulu. Tapi puji Tuhan, saudara, dia terbuka hati, dia bilang seperti ini, boleh, dia bilang kami bisa percaya, dia bilang gitu. Tetapi dia katakan, dia tantang, ya, tetapi kalau kami bisa percaya kalau saya sembuh. Wah, kalau saya sembuh, kami akan ikut jadi anak Tuhan, katanya semua. Jadi kita tertantang, ya, kita merasa bahwa ini kesempatan Tuhan, dan pasti saya percaya bahwa Tuhan sudah hentar kami dengan luar biasa di tempat itu, dan pasti Tuhan akan menolong. Ini satu pengharapan. Lalu kemudian kami berdoa buat bapak itu, ya. Dan kalau tidak salah sudah 2 minggu dia sakit, 1 minggu dia sudah tidak bisa makan. Nah, maka itu disuruh pulang, ya, dia tidak bisa makan. Lalu kami berdoa dengan bapak kepala, kami berdoa, dan Tuhan begitu jamah dia. Tuhan itu luar biasa. Tuhan kita itu adalah dokter di atas segala dokter. Waktu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ya, dia di dalam nama Yesus, supaya diangkat segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya, ya, dalam nama Tuhan Yesus, ya, supaya dia bangkit, tidak baring lagi, dan dia akan bangkit. Itu menjadi kerinduan kami. Tiba-tiba setelah berdoa, ya, dia bangun, kita bangunkan. Saya bilang harus bertindak, ya, kita bertindak dalam nama Yesus, bangkit, bangun, gitu. Dia duduk, setelah dia duduk, dia minta minum, saudara, ya, dia minta minum. Oh, puji Tuhan, saya bilang hidup ini bapak ini. Saya bilang sama bapak, hidup ini bapak ini. Nah, lalu dia minta minum, dikasihkan minum, ya. Saya bilang kalau dia bisa minum, ya, nanti dimasakin bubur, kasih dia makan bubur. Lalu kami bilang begini ya, dia belum menyatakan bahwa dia itu akan jadi orang yang percaya, belum. Baru dia bilang, saya bisa makan sedikit, dikasihkan. Tapi karena kami itu akan melanjutkan ke satu pulau lagi, karena kami kan cuma lewat waktu itu, karena tahu di situ ada orang-orang ini, kami mampir. Dan puji Tuhan, Tuhan pertemukan dengan ketua suku ini yang dalam keadaan sakit. Lalu kita doakan, dia sudah bisa duduk, dan kami katakan, ya udah, kalau begitu kami akan melanjutkan perjalanan ke satu tempat. Nah, di satu tempat itu memang orang-orang suku itu, tapi sudah pernah kami injili, dan kami di sana itu sudah ada ibadah. Jadi
rencana itu kami mau pergi ibadah di sana. Nah, mereka sudah duluan percaya Tuhan dari suku-suku laut ini juga di satu tempat itu. Lalu kami berangkat. Nah, kami bilang begini, apabila kalau ada perlu dengan kami nanti, telepon. Dulu nggak ada telepon pakai orari ya, orari dulu belum ada. Nanti diorarikan aja, kami ada di satu pulau ini, ya. Oh boleh katanya. Nah, lalu dari situ kami berangkatlah ke satu pulau. Nah, sampai di sana kami bikin ibadah, ya. Kami ada baptisan juga di sana waktu itu. Kemudian rencana kami pada waktu itu kami dari situ ke ada satu pulau tempat pelayanan kami lagi yang ada yang kami buka juga pelayanan di sana, ya. Rencana mau ke sana dan di sana sudah nunggu. Nah, pada waktu kami mau berangkat itu mau kembali ke satu tempat ini, ada orari mengatakan bahwa Om dengan Tante kalau pulang harus singgah dulu ke tempat ini, ke tempat yang sakit tadi, ketua suku ini, ya. Wah, saya bilang sama Bapak Gembala, wah ada mujizat lagi nih terjadi, aku bilang kayak gitu kan. Jadi oke, jadi kami pagi-pagi itu berangkatlah dari satu tempat itu karena di sini kita perjalanan itu tergantung air ya. Kalau air pasang, ya tentunya kami bisa gampang melewati. Kalau air surut, kadang-kadang itu batu-batu banyak. Jadi kami harus lihat situasi. Nah, pagi-pagi itu air pasang, oke kami jalan. Saya bilang, ayo kita berangkat. Kita lewat lagi di tempat yang semalam itu. Saya katakan demikian. Lalu kami berlayarlah. Kira-kira ada hampir 1 jam kami dari situ berlayar. Sampai di situ, ya, sampai di situ saya bilang mana Bapak, mana Tok, mana Atok? Saya bilang Atok masuk hutan. Hah? Saya bilang kemarin sakit parah, kok 1 malam aja berjejak 1 malam 1 hari lah hampir 1 malam 1 hari 1 malam 2 hari gitu ya. Kok bisa masuk hutan, ngapain di hutan? Tapi dia bilang tadi ada pesan kalau Om dengan Tante nanti itu datang lewat di sini, katanya suruh mampir dulu, tunggu saya. Saya mau masuk ke hutan dulu dan tunggu saya, katanya begitu. Oh, begitu. Jadi kalau begitu bagaimana? Kami harus tunggu kapan pulangnya? Atau apa? Nanti kami pergi jemput. Ya, kami pergi jemput katanya. Jadi cucunya ini pergi jemput dengan sampan, ya. Dia dayung sampan masuk ke hutan juga, ya, karena bapak itu atau itu sudah masuk ke hutan. Nah, dia dayung sampan langsung pergi jemput atau ini. Jadi kami nunggulah di situ. Nah, sambil nunggu, sambil memberitahukan mereka bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita sudah lihat buktinya bahwa Atok semalam sakit dari sampan tak bisa bangun. Sudah didoakan hari ini semalam, yang kedua hari ini dia sudah bisa masuk hutan. Itulah kuasa daripada Tuhan. Dan kemudian kami nunggu, tidak lama kemudian datanglah si Atok ini tadi dari hutan itu, ya, datang dan minta lagi katanya harus didoakan lagi. Ya puji Tuhan kami doakan. Ya, kami doakan, setelah didoakan dia mulai berbicara, dibilang Om, Tante, kami mau jadi anak Tuhan semuanya yang ada di kampung ini, ya, yang namanya Linau, Kampung Linau, Desa Linau, itu dusun sebetulnya, dusun. Oke, saya bilang kayak gitu. Lalu kami batalkan, Mak, orang yang nunggu di satu pulau itu. Kami batalkan, kami bilang berhubung karena di sini masih ada kerjaan, ya. Ternyata mereka itu ketua suku ini langsung kumpulkan orang-orang sebanyak-banyaknya satu kampung itu, ya. Lalu gimana caranya, katanya kami ini mau jadi anak Tuhan. Ya udah, kami bilang kalau mau jadi anak Tuhan dibaptis gitu. Jadi pada hari itu ada pembaptisan massal.
Jadi kami tidak jadi terus ke satu tempat, dan kami hari itu ada di situ, dan pembaptisan itu sekitar, ini saya ada lihat yang dibaptis pertama kemarin itu ada 75 orang yang dibaptis, dan Wow, luar biasa. iya, 75 orang dibaptis ya. Lalu kami ada ini yang mereka tanda tangani setelah orang dibaptis ini ya, karena mereka tidak tahu baca tulis, tidak tahu tanda tangan, jadi kami suruh ini pakai jempol aja. Jadi sebagai bukti buat kami itu. Nah, jadi setelah kami baptis waktu itu 75 orang, lalu anak-anak yang diserahkan sekitar 40 orang waktu itu, anak-anak diserahkan sekitar 40 orang, kemudian ya mereka dinyatakan semua jadi orang yang percaya. Tetapi saudara, tidak selesai dari situ. Mulai dari situ kami mulai mengalami satu tantangan, ya, yang tadinya mereka itu tidak punya agama, sekarang ya mereka mulai lagi ada yang membuat tidak nyaman, ya. Tetapi puji nama Tuhan, ya, walaupun gimana tantangan yang kami hadapi, tetapi firman Tuhan tetap tidak akan berhenti, ya. Kita sampaikan tetap firman Tuhan, dan kemudian beberapa waktu lagi kami terus pergi ke situ dan menyusul berapa orang dibaptis, dan berapa lagi, dan sampai sekarang ini ya mereka itu masih tetap ada di dalam Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kami juga tetap melayani di sana. Nah, di satu tempat ya, di satu tempat yang saya katakan tadi, itu di situ juga orang-orang suku laut ini juga. Nah, kami kalau ibadah di satu tempat itu juga ya, mereka datang dengan sampan-sampan ya. Jadi naik di tempat kami ibadah itu, karena kami belum punya gereja ya. Di pulau kami ini pun yang itu banyak orang yang bertobat atau banyak jiwa, tapi kami punya tempat ibadah itu masih maksimal kalau ibadah itu penuh sekali sampai ke dapur-dapur ya. Jadi ya memang kita berdoa supaya diperluas. Nah, lalu di satu tempat itu waktu itu kami ibadah, sampan-sampannya itu berderetan di laut. Nah, sesudah kami ibadah, nanti kasihan kami harus kasih makan ya. Nah, waktu itu kan kita kan baru perintisan ya. Lalu kami, kalau mereka harus datang itu karena mereka disampan, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Inilah hidup mereka kan. Jadi kami harus masak bubur biar banyak ya. Kami masak bubur, selesai ibadah itu nanti kami kasih makan sama mereka yang orang-orang sampan itu, baru kami lepaskan mereka untuk pergi berlayar lagi atau pergi mencari lagi, karena memang mereka hidupnya di laut dan mencari juga kehidupan itu di laut dengan yang di laut itulah ya, seperti mencari mancing atau apa, itulah pekerjaan mereka. Nah, itulah satu kerinduan kami yang kami lihat banyak sekali sampai sekarang pun masih banyak itu tempat-tempat yang kami jangkau mereka ya, bahwa butuh memang pertolongan daripada kita hamba-hamba Tuhan ya. Di tempat ini mereka banyak yang terjadi. Kenapa mereka itu percaya? Karena memang kadang-kadang kita kalau di kota mungkin ya, kita harus datangkan dari mana-mana untuk melihat mujizat. Tapi kalau yang kami alami di tempat pelayanan kami ini, yang orang-orang suku laut ini, banyak mujizat terjadi ya. Waktu itu setelah kami rutin untuk melayani mereka, saudaraku yang kekasih ya, rutin melayani mereka, anak lumpuh kita doakan bisa jalan ya. Lumpuh dari kecil tidak bisa, tapi kita berdoa, kita katakan kamu harus bertindak,
Dalam nama Yesus kamu bisa jalan. Kamu harus bisa jalan. Dalam nama Yesus. Yesus kita luar biasa. Jalan. Saudara. Ya. Jalan. Inilah kuasa Tuhan yang kita bisa lihat. Ya, bahwa tidak diukur dengan keadaan, dengan tempat, kuasa Tuhan itu akan terjadi. Ya, lumpuh bisa berjalan. 2 orang, anak adik beradik itu lumpuh. Sampai sekarang anaknya yang lumpuh itu udah sekolah, bisa jalan, luar biasa. Ada juga satu kali waktu saya dipanggil di situ orang yang kerasukan setan, ya. Dia dipegang sama orang-orang sebanyak-banyaknya orang, karena mereka itu memang dari awalnya penyembahan mereka itu ke setan-setan, ya, menyembah kepada batu-batu. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang kerasukan setan, mereka harus bakar kemenyan, ya, lalu mereka buang ke laut, hanyutkan di laut, menandakan bahwa penyakit itu akan hanyut. Tetapi ketika mereka percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mereka percaya, mujizat terjadi. Mujizat itu luar biasa. Saya juga berpikir bahwa Tuhan kita itu memang luar biasa. Dia mau pakai orang yang memang mau melayani orang-orang yang seperti itu. Secara manusia, kalau kita lihat kehidupan mereka, tak ada orang yang mau dekat. Tetapi Tuhan suruh kami harus ke sana atau ada di sana. Berarti Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kami. Ya. Pada waktu orang yang kerasukan setan ini malam-malam. Jadi malam-malam itu saya tidur di seberang, di pulau seberang. Malam-malam jam tengah malam, kira jam 1 itu datang diambil dengan perahu. Saya datang dijemput dengan perahu. Dia mengatakan bahwa ada orang yang kerasukan setan. Saudara, pada waktu itu orang berkeliling memegang orang itu atau pemuda itu yang kerasukan setan. Dan matanya itu ya, kalau kita lihat itu berputar-putar matanya itu seperti tidak tentu arah. Dan dia dipegang lepas sama orang, badannya licin. Tidak bisa dipegang. Saya sampai dekat situ, ya, saya berdiri dan saya lihat, saya tatap mukanya. Saya bilang, lihat ke sini. Dia tidak mau lihat muka saya, ya. Saya bilang, bangun. Dia tidak mau bangun, ya. Lalu saya berdoa, ya. Saya berdoa kepada Tuhan, ya. Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu. Ya. Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Ya, dukun, ada di situ beberapa orang dukun, ya, yang mengelilingi, ya. Saya juga waktu saya naik, saya ke situ, saya tidak tahu kalau itu dukun, ya. Saya pada waktu berdoa gitu kan, sedang menumpang tangan itu yang kerasukan ini, saya tumpangkan tangan itu karena dia dikelilingi orang ramai kayak gitu, satu di tangan, di kepala yang kerasukan, satu tangan saya justru di kepala dukun. Di kepala si dukun ini, ya. Dan akhirnya pada waktu kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa kegelapan keluar dalam nama Yesus, tidak berhak di dalam tubuh di pemuda ini, dalam nama Yesus keluar, dia langsung lemas. Ya, langsung dia lemas, ya. Saya bilang ambilkan air, kasih dia minum air. Ya, dia pegang air, saya ajak dia berdoa, saya katakan kepada dia, ikutin tante berdoa. Ya, dia ikut saya berdoa, kemudian dia minum, dan dia agak lemas. Lalu orang-orang itu pada mundur semua, orang-orang itu pada kabur semua, lari semua, dukun-dukunnya pun pada lari semua. Nah, kuasa Tuhan, ya, luar biasa. Ya, kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan lebih daripada kehidupan kita. Ini yang menjadi penghiburan buat kami, ya. Tantangan itu boleh datang, ya, tetapi kalau kita sungguh-sungguh, ya, kita rasakan kasih dan kebaikan Tuhan itu, apapun yang kita hadapi, kita bisa akan lalui karena kita tahu
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan menyertai kami dalam pelayanan. Bahkan kita semua, asalkan kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan kemudian anak itu yang tidak makan, yang tidak minum, akhirnya dia minta makan, minta minum. Ya. Dan kemudian setelah dia sudah bisa makan, minum, saya bilang, kamu istirahat. Karena cukup capek, ya, capek dihempas kuasa kegelapan itu, ya, dihempas sama kuasa kegelapan itu dan badannya semua keras pada waktu itu dan sudah didoakan, puji Tuhan, ya, dia jadi lemas dan dia jadi lapar dan dia merasa haus dan dia dikasih minum dan dikasih makan. Sesudah itu sebelum saya bilang gini, sebelum saya kembali kita akan berdoa lagi. Ya, sebelum saya kembali dari situ kami berdoa lagi. Lalu ibunya bilang begini, tante, nanti kalau tante pergi macam mana kalau dia ini logat di sana, macam mana nanti kalau dia ini lagi datang lagi dia punya penyakit? Tidak akan datang lagi. Kalau Tuhan bekerja, ya tidak akan datang lagi penyakitnya. Oh kalau gitu tante tidur sinilah dengan kami. Saya bilang gimana, nggak bisa. Saya bilang saya harus pulang karena ada cucu, ya, ada anak juga yang bersama-sama dengan saya di seberang. Ya, tapi dengan catatan saya katakan percayalah, ya, percaya bahwa Tuhan kita itu tidak pernah hanya kalau dia melakukan sesuatu itu tidak ada yang setengah-setengah. Dia akan tuntaskan, jadi dia ini akan disembuhkan total. Dan puji Tuhan, ya, sampai sekarang, ya, dia sehat, ya, dan dia tidak datang lagi, tidak datang lagi. Kalau tidak, katanya sama mereka itu bahwa biasanya itu seminggu sekali, 2 minggu sekali, bahkan sebulan sekali bisa datang, ya, penyakit yang seperti itu. Dan puji Tuhan, waktu itu dia belum menikah dan sekarang dia sudah menikah dan sudah punya anak dan dia sudah sehat, luar biasa. Ya, Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Satu lagi, ya, ada juga waktu itu orang mereka juga waktu itu ada yang datang di tempat kami ditolak oleh dokter karena karena payudaranya ini sudah habis, ya, digerogotin oleh kanker, ya, kanker kanker payudara gitu, ya. Dan memang pada waktu dia masuk di tempat saya gitu, ya, itu aromanya itu memang tidak baik, ya. Dan itu sudah diikatkan itu satu handuk agar supaya dia punya air meleleh itu jangan sampai ke bawah, tapi ada handuk dan memang busuk, ya, dan itu sudah hancur dia punya payudara itu, ya. Dia datang cari Tuhan, ya, dia tahu bahwa kepala sukunya sudah percaya Tuhan dan ini juga anaknya juga percaya sama Tuhan dan dia tahu ada kesembuhan dan dia datang, ya, kepada di tempat kami ibadah. Dia katakan bahwa minta didoakan, ya, minta didoakan karena sudah ditolak oleh rumah sakit karena kami di sini cuma puskesmas dan mereka mau disuruh dia disuruh untuk dirujuk gitu, nggak punya biaya, ya, nggak punya biaya karena memang termasuk orang yang tidak mampu, ya, hidup di sampan gimana lah ya kalau tahu hidup mereka. Nah, payudaranya itu udah busuk dan bautnya minta ampun, ya. Dan kami berdoa minta kesembuhan daripada Tuhan Yesus dan terbukti memang, ya, waktu itu sesudah kami berdoa besoknya pagi, ya, dia pulang ke rumahnya karena malam dia datang. Besok pagi saya pergi lagi ke rumahnya dan saya bersihkan, ya, saya bersihkan, ya. Saya bilang kita berdoa, tapi kita harus berusaha. Saya bilang kita berusaha bagaimana supaya untuk pemulihan. Jadi kita bersihkan, kemudian saya bawa
apa namanya, obat kuning ya, Rivanol ya. Nah, itu saya bawa kapas, saya bersihkan, lalu 3 hari, tapi kelihatan ada kemajuan. 3 hari kering. 3 hari itu agak kering dan dia belum mengecil, tapi dia agak kering. Airnya sudah tidak terlalu meleleh, tapi dia kering. Ada itu saya katakan, ayo kita saya setiap pagi sore saya bersihkan, lalu saya ajak berdoa untuk keluarga ini juga. Kemudian suaminya juga minta dibaptis dan dia juga mulai ada perkembangan. Dan singkat cerita, dan puji Tuhan ya, sampai sekarang itu sudah sembuh dan sekarang memang karena ini kemarin hancur ya, sudah nggak ada daging, tetapi ada bekas luka dan dia sembuh total ya, tidak ada tidak sakit lagi. Dan sampai sekarang puji Tuhan ibu itu masih hidup dan dia juga masih melahirkan anak, dan anaknya pun kalau nggak salah itu setelah dia sembuh dari sakit payudara ini masih bisa mendapatkan anak 2, karena di sini kebanyakan juga mereka itu jarang dikasih netek ya, dikasih susu ya, susu. Yang lucunya juga mereka itu kalau kasih susu, kalau kita SGN atau formula gitu, mereka dikasihnya susu kaleng, dicampur dengan air. Dan lama-kelamaan kami juga ajar mereka agar supaya mereka itu tidak boleh dikasih, karena itu bukan untuk bayi, untuk orang dewasa. Ya, tapi puji Tuhan, ya hidup anak-anak mereka. Dan satu hal lagi yang saya mau sampaikan, bahwa pelayanan kami yang ada di sini itu, kita sebagai pelayan ini bukan saja untuk di mimbar, ya, bukan saja untuk kita berkhotbah di atas mimbar, ya, tetapi kita harus terjun ke bawah, ya, bisa pun jadi guru, ya. Mereka waktu itu tidak tahu baca, tidak pernah sekolah, ya, saya ada di situ, saya mengajar mereka, saya datang ajar mereka untuk mengenal baca tulis. Dan puji Tuhan ya, yang kemarin itu ya, yang di tahun-tahun kami di situ 93 ya, di situ itu mereka tahu baca semua, yang muda-muda sampai sekarang mereka bisa baca Alkitab. Dan setelah mereka tahu baca Alkitab ya, kami minta ada rekan-rekan yang membagikan Alkitab, kita bagikan Alkitab. Jadi kita ajar mereka ya, setelah mereka mengenal Tuhan, kita ajar mereka menjadi orang yang bisa minimal bisa baca firman Tuhan. Nah, satu lagi ya, di sana mereka kan biasa berdukun ya. Nah, pada waktu saat ini ada seorang yang mau melahirkan, saudara yang kekasih ya. Ini pengalaman-pengalaman yang Tuhan selalu tunjukkan spontan. Saya tidak pernah belajar medis. Saya tidak pernah belajar tentang bagaimana cara membantu orang melahirkan. Tetapi dengan spontan, dengan tiba-tiba saya menghadapi, ada yang ketemu dengan jemaat yang ada yang di situ yang melahirkan, saudara, saya bisa sambut ya, dengan walaupun dengan keringat dingin ya, bantu orang yang melahirkan, saya tarik, saya bilang dalam nama Yesus, tapi gemetar badan dalam nama Yesus ya, saya bisa bantu orang yang melahirkan ya. Jadi memang pengorbanan buat orang-orang yang seperti ini memang luar biasa, tetapi disitulah ya saya merasakan bahwa Tuhan itu ada, tidak pernah meninggalkan ya. Di saat kita tidak tahu, Dia memberitahu. Di saat kita tidak mampu, Dia selalu memberikan kekuatan dan kemampuan. Ya, kita akhirnya saya jadi sekarang kalau saya pikir-pikir ya, di saat itu sekarang medis sudah ada yang biasa di bahkan dibilang tidak boleh melahirkan di rumah lagi, harus ke rumah sakit. Kalau kemarin tidak ada itu, beberapa orang saya harus bantu ya.
Karena mereka kalau setelah melahirkan itu pusatnya itu diikat dengan tali rapia. Bayangkan, tali rapia digunting sama gunting biasa, tidak direbus, tidak disterilkan. Puji Tuhan, saya mengajar mereka. Ya, waktu saya waktu melahirkan itu saya suruh gunting itu direbus, pakai tali benang karena di pulau agak susah jauh dari rumah sakit. Saya benang, ya, benang itu direbus atau disterilkan dulu, baru diikatkan pusatnya itu. Ya, dan puji Tuhan mereka walaupun diikat dengan tali rapia itu, tapi hidup loh. Hidup loh anak-anak mereka waktu itu, ya, di waktu itu, di zaman pertama-tama kami masuk ke sana, ya. Dan luar biasa, ya, Tuhan itu, ya. Dalam kami melayani mereka, sering bolak-balik itu, bukan 1, 2 tantangan yang kami harus dapatkan, ya. Sering kami bahkan saya pernah hilang. Ya, maksud saya itu saya pergi pelayanan kepada mereka, waktu mau pulang habis minyak, kami hanyut arah ke Lautan Cina. Ya. Sampai malam, sudah malam seperti ini saya belum sampai di sini. Hanyut, kami punya pompong habis minyak. Terdampar di satu pulau itu dengan pikiran kami, ya, bahwa kami itu berlepas tali di situ bisa terdampar di satu pulau di mana kami tinggal, ternyata jauh di bawah ke laut, arahnya ke arah Lautan Cina, ke sana. Kita panggil orang dengan bakar baju untuk menolong kami. Yang ada, kami ada 4 orang di dalam itu, saya sendiri, ibu-ibu, dan ada anak-anak sekolah minggu saya, ya, tapi sudah besar, sudah pemuda, ada di situ, dan dua orang bapak-bapak. Dia pulang dari tempat kebunnya, ya, dia bawa itu di dalam sampan itu. Saya numpang di situ, habis pula di pujaminya di situ. Satu malam, ya, satu malam terapung-apung di laut, ya. Pagi, ya, orang di tempat saya sudah mencari, Bapak Gembala pun sudah mencari, ya. Dan mereka keliling, sudah dilaporkan ke polisi turun ke laut untuk cari, ya, mencari saya karena saya dikatakan hilang. Katanya, Ibu Pendeta hilang, katanya gitu, ya. Dan saya berdoa terus di dalam itu. Tuhan, saya belum mau mati, Tuhan. Masih banyak pekerjaan yang saya belum selesaikan. Tapi puji Tuhan, saudara, dan gelombangnya luar biasa, ya. Lautan Cina itu kalau gelombang itu kadang 3 meter, ya. Dan pada waktu itu nggak sampai 3 meter, tapi lumayan karena kapalnya pompongnya kecil, saya naikin, ya. Dan Tuhan itu luar biasa menolong, ya. Ada satu tiang, ya, ada satu tiang yang di laut itu, ya. Saya katakan kepada mereka, ikat kita punya pompong di situ, atau ikat pompong kita di sini, dibilang pompong itu, ya, yang kecil itu, ya, ikat. Kita tunggu sampai besok pagi, ya. Dan pagi-pagi, saudara, ya, pagi-pagi itu lewat orang, Tuhan suruh mungkinlah lewat di situ, ya. Saya lambai pakai kain, ya, baru dia datang ambil kami dengan gelombang besar. Hari itu pun hari Minggu. Orang sudah siap-siap mau ibadah di tempat saya. Gitu. Dan mereka jemaat semua pada heboh, kampung sudah heboh, bilang saya hilang, ya. Dan diambil orang itu, saya naik ke kapalnya itu, ya, pindah kapal karena habis minyak itu kan, pindah kapal itu, saya dibawa sampai ke rumah, ya. Suami saya, tadinya saya tidak nangis di kapal itu, saya tidak nangis, ya. Waktu itu saya cuma bergumul sama Tuhan, Tuhan pasti tolong, ya. Tuhan berikan keberanian. Memang saya merasa, ya, di saat kita tidak berdaya, di situ kita kuat, ya. Di saat saya itu tidak mampu, ya, untuk menghadapi situasi seperti itu, dan Tuhan tahu tujuan saya melayani jiwa-jiwa, ya. Saya ada di dalam bendangnya Tuhan, ya. Dan bendang itu memang bendang-bendang yang memang butuh pertolongan. Nah, saya pulang, ya, sampai
di depan rumah, gitu, saya masuk di rumah, saya baru nangis. Saya bilang, "Terima kasih Tuhan, terima kasih saya baru rasanya itu saya, kok hidup saya ya, ternyata ya, kok hidup." Saya lupakan semua kejadian satu malam itu kami terapung-apung di tengah laut, ya. Sedikit lagi ke lautan Cina, kira-kira tembus sampai ke Singapura. Kalau memang hanyutnya kami kemarin itu tidak ada yang tolong. Dan dalam situasi seperti itulah ya, tangan Allah bekerja dan Dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, saya jarang keluar. Ya, makanya kadang-kadang orang tanya, kok nggak kelihatan atau apa di mana? Karena apa? Karena mereka jemaat-jemaat atau orang-orang yang seperti ini, ya perlu kita jaga mereka. Karena mereka sama sekali dari nol, tidak tahu apa-apa semua mereka harus tanya. Ya. Kenapa? Karena mereka merasa senang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Ya, sekarang mereka tidak berdukun lagi, yang dulunya mereka berdukun, kuat mereka berdukun. Sekarang mereka tidak berdukun lagi dan asal ada apa-apa kita ajar mereka supaya berdoa. Jangan harap, saya bilang jangan berharap terus kepada om dan tante atau ibu dan bapak gembala. Coba kamu harus bisa. Kamu punya iman dan kamu harus bisa. Dan puji Tuhan, ya. Ada satu ketika jemaat kita itu ya tidak bisa berenang. Walaupun dia orang sampan, orang tidak bisa berenang. Ya, dia punya waktu hari kaum wanita, kami ibadah hari Sabtu, dia bersaksi. Dia bilang, "Tan, saya semalam jatuh ke laut, kami naik sampan kecil, naik banyak orang. Ya, banyak orang. Lalu kami itu saya jatuh tak bisa berenang, saya satu orang yang tidak berenang. Pada waktu jatuh, dia bilang, jatuh langsung ke bawah laut. Ya, lalu di dalam laut dia bilang gini, Tuhan Yesus, saya kan anakmu, tolonglah saya. Tiba-tiba kayak ada yang dorong katanya, ya, kayak ada yang dorong dari bawah itu sampai ke atas, timbul. Nah, timbul bisa berenang. Lalu setelah orang itu lihat dia bisa berenang, dilempar sama itu jeragen ya, itu tempat minyak yang agak kecil itu, dilempar sama orang itu kasih jeragen, baru dia bisa berpegang. Secara logika kalau orang tidak bisa berenang, dilempar apapun seperti itu pasti dia tidak bisa itu kesulitan untuk timbul. Tetapi puji Tuhan, ya mereka boleh mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa. Jadi saya memang bangga ya mendapatkan mereka itu. Ya Tuhan suruh kami di situ tidak sia-sia mendapatkan melihat ya betapa ajaibnya Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan menjadi penghiburan dalam kehidupan kami yang selalu kami rasakan adalah kehadiran jiwa-jiwa yang percaya kepada mujizat-mujizat ya terjadi di dalam kehidupan mereka. Yang sakit ya, yang sakit disembuhkan. Yang tadinya datang ya dengan demam ya, dengan demam minta didoakan sembuh ya. Karena mereka percaya kepada sumber kesembuhan itu. Ya. Mereka percaya bahwa Tuhan yang kita beritakan, yang kita sampaikan kepada mereka itu bukan Tuhan yang sia-sia, bukan Tuhan yang abal-abal, tetapi Tuhan yang memang benar-benar yang dapat menolong mereka. Nah ini yang saya bangga. Ya banyak hal, banyak perkara yang kami jumpai. Ya kalau saya mau ceritakan sampai pagi mungkin tidak habis. Kami pernah dihadang dalam pelayan, kami pernah dihadang oleh angin puting beliung, saudara. Ya, bersama dengan jemaat ada di dalamnya. Ya, mereka cuma katakan, ayo kita berdoa. Ya, angin puting beliung itu yang berputar yang bisa kapal pun, pompong pun dia bisa putar naik ke atas. Tetapi setelah kami berdoa, puting beliungnya tuh lari, ya.
dari depan kami yang dia mau hadang kami, dia lari dan kami belokkan kapal kami itu, kami lewat, tapi kami hanya dapat dia punya gelombang yang begitu besar, ya. Tapi kami semua diselamatkan. Ya. Banyak hal. Kalau musim gelombang kuat, saudara yang kekasih, yang dikasihi Tuhan, ya, gelombang kuat, ya, di tempat kami ini tidak bisa melewati, tapi kami harus melewati. Kenapa? Karena ada jiwa yang menunggu di sana. Nah, itu yang kami rasakan. Pernah suami atau bapak gembala jatuh ke laut, pergi melayani, jatuh ke laut. Dia pulang dari pelayanan. Saya di rumah, dia pulang. Dia dari belakang, dia peluk saya. Kok tumben, saya bilang gini, kenapa? Aduh, tadi hampir katanya tidak ketemu. Kenapa? Saya jatuh. Dia jatuh, pompongnya lari sendiri. Orang yang di depan ini nggak lihat. Kenapa kapalnya ini tuh putar sana, putar. Sudah lihat, Bapak Gembala sudah tak ada. Ya, untung dia bisa berenang. Nah, itulah kebaikan Tuhan. Ya, dan lama juga baru bisa diambil Bapak Gembala dan ditarik naik. Dan puji Tuhan, ya, Tuhan selalu membela orang-orang yang mau bekerja buat di ladangnya Tuhan, ya. Dan sampai sekarang, puji Tuhan, kami juga sehat. Luar biasa Tuhan jaga dan pelihara, ya. Kami pernah karam, ya, dengan anak-anak, tetapi masih hidup. Ya. Panjang dia punya cerita. Kalau saya mau ceritakan, ya, kami pernah habis minyak juga, ya, tidak ada pertolongan dan Tuhan kirim pertolongan. Kami habis minyak, Tuhan kirim orang yang kasih minyak sama kami di tengah laut, ya, karena kami ini di pulau yang kecil, pulau yang terpencil, ya. Kadang-kadang kalau kita lihat di peta pun tidak ada, ya, kecuali kita cari-cari mana, ya, di Kabupaten Lingga, Senayang. Ya, lalu banyak pulau-pulau di situ dan banyak di sana pos-pos pelayanan kami. Ya, dan sampai hari ini, ya, kami masih ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah daripada Tuhan. Ya, Tuhan itu baik dalam kehidupan kami dan kami tetap ada di dalam pertolongan Tuhan. Ya, kami juga pernah merasakan bagaimana diintimidasi karena membawa jiwa-jiwa, ya, tempat kami ibadah, berdoa, kami sering dilempari dengan batu, rumah kami juga dilempari dengan kotoran, tapi puji nama Tuhan, ya, kami tetap berdoa sampai sekarang sudah dilalukan oleh Tuhan, ya. Tuhan selalu berikan kemenangan buat kami yang percaya. Kalau saya ingat-ingat, ya, masa untuk membawa jiwa-jiwa waktu itu, ya, memang menyedihkan dan rasanya tidak akan bertahan. Tetapi kami selalu dihibur dengan kehadiran jiwa-jiwa. Itu yang menjadikan kekuatan buat kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, cuma harapan saya akhirnya Tuhan menolong, ya, dukung kami dalam doa. Ya, kami hanya butuh dukungan dalam doa agar supaya kami tetap bertahan, ya, bertahan di dalam pelayanan karena banyak jiwa, saya katakan banyak jiwa-jiwa yang butuh pertolongan, uluran tangan buat mereka, dan kami tidak mencari apa-apa, kami hanya mau cari jiwa, ya, untuk kerajaan sorga, ya. Dan puji nama Tuhan banyak, ya, kesaksian kalau saya mau bawakan, tapi hampir 1 jam hampir ini, ya. Tak terasa, ya. Luar biasa, ya, kebaikan Tuhan. Iya. 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 Baik, Ya. luar biasa Ibu Vinca, ya. Ya, luar Sangat biasa. dahsyat ini Ibu kesaksiannya, benar-benar saya bisa rasakan dari sini. Nanti akan ada sesi 2, saya akan undang Ibu kembali untuk bersaksi mujizat-mujizat lainnya. Tetapi saya mendengar ini luar biasa Ibu Vinca. Ibu Vinca adalah seorang gembala, ya, seorang pendeta, sahabat miracle. Pelayanannya benar-benar all out. Dan melayani sambil berpetualang juga, Bu, ya. Bagaimana? Iya, dapat dikatakan ini benar-benar ini tidak mudah, apalagi Ibu seorang wanita. Iya, benar. Dan ini, ya, dan melayani juga kepada orang-orang, kepada suku-suku yang
mungkin halangannya lebih besar dari yang kita bayangkan. Kalau kita hanya melayani orang yang mungkin dapat dikatakan belum percaya, tetapi sudah bisa baca tulis, semuanya sudah Iya, oke ya. iya, Mungkin iya. lebih mudah kita untuk Benar, berkomunikasi dan untuk benar. mentransfer. Tetapi kalau memang tidak, waduh, semuanya masih minim, ini berarti seperti Ibu Vince bilang harus turun ke bawah. Artinya memang bersosial dengan mereka, mulai dari bawah dulu, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dididik, apa yang bisa apa yang bisa membuat mereka supaya akan lebih mudah ketika ibu untuk membagikan kabar baik atau menginjili mereka. Luar Iya, biasa ibu. iya, Dan saat ini kalau tidak salah ibu berada di Kecamatan Senayang Bu ya, iya, Kabupaten Lingga. kecamatan, Betul iya, ya? kabupaten, betul, betul, kecamatan Ya, Senayan, Kabupaten Lingga. Ini iya, di tempat di gereja lokal. iya. Bapak, Dan iya. Ya, iya. Ibu kenapa? Lanjut Bu, kenapa? Enggak, saya ada di sini. Kalau Bapak Gembala itu ada di pulau yang saya ceritakan tadi, karena karena di sana memang tidak bisa ditinggal. Kami gantian. Iya, waduh. Jadi saya pengembalaannya di sana sebetulnya. Karena di sini ada cucu yang sekolah di sini, jadi kami gantian gitu. Jadi kami ketemunya hari Minggu aja. Iya, luar biasa Ibu ya. Ya. Ya, transportasi di sana tentunya menggunakan perahu Bu ya, sampan ya. Sampan. Saya sedang berdoa kalau dapat itu dapat motor kecil untuk penjemputan jemaat-jemaat yang ada di pulau itu kan. Tapi sedang berdoa, rukun dalam doa. Ya, puji Tuhan Ibu ya, dengan Ya. Ibu juga bersaksi di Miracle TV, saya dan kami yang menyaksikan pada malam hari ini tentu rindu juga ingin menopang. Sahabat Miracle, tidak semua yang mau melayani di tempat-tempat terpencil, di suku, di pedalaman, apalagi seorang ibu, seorang wanita, memiliki anak, memiliki cucu, ini tantangan yang sangat besar. Tapi sahabat Miracle yang tergerak, mau mendukung, mau membantu pelayanan Ibu Vince, betul, memang semua ditopang dengan doa. Tetapi kalau sahabat juga tergerak ingin menopang dari segi finansial, silakan ya. Kami sudah meminta juga nomor dari Ibu, kami taruh di bawah video kolom deskripsi supaya sahabat-sahabat yang rindu ingin menopang, menjadi perpanjangan tangan, ingin menjadi saluran berkat bagi pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat-tempat terpencil, silakan. Dan memang saya lebih termotivasi ya untuk menampilkan atau untuk membantu para hamba Tuhan yang ada di pedalaman, karena memang mereka lah yang membutuh bantuan sebenarnya sahabat mereka, bukan membanding-bandingkan dengan ada yang di kota, tetapi coba kita lihat realita saja ya, realita dari segi mungkin fasilitas, dari segi mungkin transportasi, dari segi mungkin bahasa, belum juga yang lain-lain yang kita tidak tahu bagaimana menghadapi orang yang kepercayaannya itu mungkin animisme atau kepercayaan yang masih belum, ya ini satu tantangan yang luar biasa. Jadi Ibu Vince memang all out ya, mengerahkan semua kekuatan, semua jeripaya yang ada di sana. Tetapi saya percaya hal itu tidak bisa terjadi kalau Tuhan tidak turun tangan. Amen. Tuhan turun tangan, membantu, memberikan mujizat-mujizat yang luar biasa Ibu terjadi di sana ya. Yang memang mungkin jarang kita lihat di kota, tetapi ya itulah yang terjadi di tempat-tempat terpencil, karena mereka juga melakukan percaya kepada hal-hal begitu Ibu ya. Jadi ketika mereka juga menantang, ingin melihat juga sesuatu yang lebih dahsyat, nah disitulah Tuhan bekerja, menunjukkan kuasanya. Seperti yang kepala suku itu ya Bu ya, sembuh dan akhirnya satu kampung itu dibaptis massal, luar biasa itu. Tak terpikirkan bagaimana. 2 jam atau 3 jam? Massal. Iya. 3 jam atau 2 jam di air itu nggak naik-naik karena luar biasa Ibu. Iya. Ya mungkin bisa memecahkan rekor juga Bu ya. Belum tentu ada hamba Tuhan yang bisa membaptis sampai puluhan begitu banyak orang. Tetapi jeripaya Ibu ya, jeripaya Ibu, pelayanan Ibu di sana diperhitungkan Tuhan. Percaya saya Ibu, Tuhan memperhitungkan semuanya. Kerajaan sorga adalah menjadi bagian Ibu. Itu merupakan yang kita rindukan bersama ya Ibu ya. Tuhan benar-benar. Saya bercanda dengan Tuhan.
berdoa kadang-kadang, Tuhan aku minta bonusnya ke Israel. Lucu nggak? Iya, Saya kenapa belum. tidak? Iya, benar. Karena kan Tuhan itu adalah Bapa kita memanggil Iya, amin. Bapa, memanggil Tuhan, Iya, akrab. Tidak ada yang mustahil. Ya, siapa tahu amin. teman-teman Iya. yang menajiskan pada malam hari ini bisa meresponi kerinduan dari Ibu Pendeta, Ibu Gembala Vince, bisa meminta nomor Ibu Gembala kepada kami akan berikan, dan silakan Amin. berkomunikasi langsung dengan Ibu Vince. Ya, saya rasa Ibu Vince memang layak untuk mendapatkan hadiah, reward untuk ke Israel ya Ibu, karena Amin. benar-benar luar Amin. biasa Amin. pengorbanan Ibu di sana ya Ibu. Amin. Beberapa Iya. kali nyawa di ujung tanduk. Ya. Benar Pak, saya belum Mungkin ceritakan lagi yang belum cerita, nanti di pending dulu. ya di Yang waktu pending berikut nih Bu. pending Nah, dulu. kita bikin 2 sesi Bu ya, karena ini menarik ini untuk didengar. Tetapi saya bisa melihat bagaimana kehidupan nyawa Ibu dipertaruhkan di sana. Benar-benar memang resikonya sangat besar ya Nah, Ibu ya. Karena baik dari transportasi aja Ibu harus naik sampan, bahkan Ibu juga pernah terdampar, pernah iya hilang terdampar. Iya, sampai di laut Cina ya. Itu wow, kalau bukan karena pertolongan Tuhan bagaimana bisa ditemukan iya, dan bisa selamat. benar, Bapak Gembala benar. juga sempat Iya, jatuh dari perahu, tenggelam iya, dan iya, cukup lama. Kalau bukan Tuhan tidak membantu benar. bagaimana bisa selamat. Iya, betul. Anak yang tidak bisa berenang ya sudah jatuh ke bawah laut tapi bisa naik ke atas. Nah, kalau bukan tangan Ibu-ibu, Tuhan yang ibu ya, ibu-ibu ya. itu. Ibu-ibu. Nah, kalau Iya, bukan Tuhan yang menolong betul. ya, yang mengangkat, terus siapa gitu. Nah, apakah Iya, kita kurang lagi ya mujizat iya, Tuhan yang kita sudah saksikan sampai saat ini? Apakah kita iya, juga harus bersungut-sungut dengan iya, kehidupan kita yang begitu nyaman di kota untuk melayani iya, Tuhan ya? Meskipun kita iya, sama-sama ada beban. Apakah kita harus iya. berhenti? Apakah kita harus tidak melayani Tuhan? Apakah kita harus komplain terus kepada Tuhan? Jangan sahabat mereka. Kalau kita menyaksikan, mendengar tadi kesaksian dari Ibu Vince, wow, luar biasa. Tidak semua hamba Tuhan kuat untuk melakukan hal itu. Tetapi kalau ada seperti Ibu, kami sangat-sangat salut dan respect. Dan oleh sebab itu sahabat mereka, sekali lagi, yang mau menopang pelayanan Ibu Vince, yang tergerak hatinya, silakan ya menghubungi kami. Kami akan berikan nomor handphone atau nomor WA Ibu. Sahabat langsung berkomunikasi dengan Ibu Vince. Akan menjadi juga satu kebanggaan buat kami kalau kami juga Miracle TV bisa menjadi perpanjangan tangan, saluran berkat buat hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok. Baik, Ibu Vince, kita sudah di ujung waktu ya Pak, acara untuk kesaksian pribadi. Sebelum kita tutup dengan doa Ibu, dan saya mohon Ibu bertutup dengan doa. Tetapi sebelum Ibu tutup dengan doa Ibu, berikanlah kami kata-kata penutup, closing statement untuk sesi ini. Barangkali ada yang Ibu mau sampaikan, supaya kami juga Ibu semangat seperti Ibu dan lebih berapi-api lagi Ibu dalam iman kami. Iya, puji Tuhan, di akhir daripada kesaksian ini, saya cuma menghimbau mari kita kerjasama dalam melebarkan kerajaan sorga. Karena kalau kita cuma berpikir dengan keadaan kita untuk kepentingan kita sendiri ataupun pribadi, itu rasa saya barangkali lebih baik kita kerjasama untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih juga kalau memang ada yang menopang, ya bukan mungkin cuma kami, tetapi ada hamba-hamba Tuhan yang memang seperti kami, yang memang butuh dukungan gitu. Memang karena kalau untuk materi Pak, kami di sini memang benar-benar memang agak kesulitan saya katakan. Karena apa? Biaya transportasinya yang sangat mahal gitu. Tapi puji Tuhan ya, kalau masih ada sekarang ini berarti Tuhan masih mau pakai kami di sini. Amin. Jadi cuma itu dukungan doa terus kami mohon supaya kami kuat, sehat, semangat. Dengan usia saya sudah mau 60 lebih. Wow, luar biasa Ibu Vince. Umur panjang Ibu ya, tetap sehat Bu ya, semangat di dalam Tuhan. Baik Ibu, boleh ditutup dengan doa Ibu? Silakan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru kepadamu ya Bapak, agar supaya channel ini tetap berjaya, karena Tuhan yang menyuruh, Amin. Tuhan juga yang mengadakan, dan Tuhan pakai terus mereka Tuhan yang ada di channel ini, agar supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dibantu Oh, dalam haleluya. pelayanan pekerjaan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah dilebarkan. Terima kasih Yes. Bapak yang baik, dan kami bertemu bukan satu kebetulan ya Bapak, tetapi satu hal yang Tuhan buat supaya kami saling mendukung dalam doa di dalam pelayanan Tuhan, karena inilah yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan buat perpanjangan tangan daripada rekan-rekan kami dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, situasi apapun yang mereka alami, ingatkan kepada mereka bahwa ada banyak bentang-bentang Tuhan yang butuh uluran tangan buat mereka jemaat-jemaat Tuhan yang kami layani. Tuhan juga tolong mereka, berikan mereka kekuatan, kemampuan selalu menghadapi keadaan sekarang ini ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau sudah berikan kesempatan untuk kami bersaksi. Biarlah lewat kesaksian kami ini diberkati oleh Tuhan banyak jiwa-jiwa untuk mengenal kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Gembala Vince ya. Ibu Vince, saya undur diri dulu Ibu ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu. Saya akan undang Ibu sekali lagi untuk sesi kedua. Banyak mujizat yang terjadi. Iya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Baik Ibu, sama-sama ya. Oke Ibu, shalom, bye. Amin, shalom, bye. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dan sangat memberkati, sangat mengharukan, dan sangat membangkitkan iman kita bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah tidur nyenyak. Tuhan selalu menolong, menopang, membela, membackup anak-anaknya, bahkan hamba-hambanya yang sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh integritas, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh iman, dengan penuh ketulusan dan kemurnian. Walaupun sulit, banyak tantangan dan hambatan, justru disitulah kuasa Allah dinyatakan. Mujizat-mujizat terjadi. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang rindu memberkati Ibu Pendeta Vince Lapangoyu, silakan ya memberikan donasi Anda ya ke rekening BRI yang telah dicantumkan di dalam video tersebut, dan saya sangat terharu dengan pelayanan beliau, dan mari kita sama-sama mendukung, bukan hanya dengan doa, tapi juga dengan dana yang kita miliki, seberapapun kita mampu, karena Tuhan tidak memandang nilai, tapi Tuhan memandang hati kita. Puji Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah semangat, tetaplah percaya kepada Tuhan, dan teruslah bersafaat, bersaksi, dan menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Biarlah di akhir zaman ini kita menjadi terang dan garam di muka bumi sebelum Tuhan datang atau sebelum Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Tuhan memberkati kita dan selalu beserta kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.